Teman-teman, sekarang saya lagi membuka ban mobil saya yang di sebelah kanan karena saya akan mengganti kanvas remnya. Tapi terlebih dahulu, ini ban sudah kita buka ya, teman-teman. Ini kita menggunakan tracker. Jadi pistonnya itu kita mau tekan ke dalam karena kalau kanvas rem baru kan dia tebal. Jadi pistonnya kita harus tekan agar kanvas rem yang baru itu bisa masuk. Jadi kalau teman-teman juga bisa, ada yang saya lihat di channel-channel YouTube lainnya itu mereka menggunakan obeng plat, ditaruh di situ kanvas remnya. Tapi itu kita harus menggunakan tenaga ekstra dan tentunya ya capek juga teman-teman. Tapi ya kalau teman-teman ini kan alternatif saja, bisa menggunakan berbagai macam cara sehingga piston itu bisa ditekan ke dalam dan kanvas rem itu bisa masuk. Nah, sekarang pistonnya itu sudah rapat dan sudah masuk. Kanvas rem baru sudah siap untuk kita masukin ke dalam. Nah guys, ini adalah grease untuk rubber atau untuk karet seal kaliper rem. Jadi ini saya pesan di salah satu toko online. Ya, bukan promosi ya teman-teman, tapi ini saya lihat juga di channel YouTube lainnya itu mereka menggunakan ini. Dan setelah saya beli, saya lihat keterangannya, ternyata memang ini fungsinya untuk kaliper rem grease ini. Teman-teman, kalau kita mengganti kanvas rem depan ini, alangkah baiknya kita juga memeriksa piston dan kalipernya. Kita periksa seal-seal karetnya, apa sudah ada yang sobek. Kita buka pistonnya, kita keluarkan dari kalipernya itu, jadi di situ bisa kelihatan kotorannya. Apalagi kalau minyak remnya itu sudah di atas 20.000 km atau sudah lebih dari 2 tahun, itu harus kita kuras dan ganti dengan minyak rem yang baru. Karena titik didinya itu kan sekitar 230 atau 240 derajat ya, maaf dikoreksi kalau saya salah. Jadi kalau dia sudah berumur 2 tahun itu sudah menurun tingkat titik didinya. Jadi itulah yang menyebabkan panas. Dan karena kualitas sudah menurun, tentunya akan berpengaruh di piston rem dan kepakeman dari pengereman tersebut. Setelah pinnya kita bersihkan, kita taruh dengan grease tipis saja ya teman-teman. Kita olesi di semua sisi pinnya. Minyak grease ini minyak grease khusus untuk kaliper rem. Diperiksa juga seal karetnya, apa ada yang sobek atau sudah melar, ya mendingan kita ganti dengan yang baru. Kalau teman-teman ada kompresor, bisa juga menggunakannya untuk membersihkan debu-debu yang menempel di cakram tersebut.
Jika teman-teman ingin mengeluarkan piston dari kalipernya, cukup dengan memompanya saja. Jadi kita pompa sekitar 5 atau 8 kali, itu sudah keluar ya pistonnya itu. Nah, di situ kita bisa melihat apakah perlu diganti atau cukup kita bersihkan saja. Jadi seperti itu. Jadi ada dua alternatif untuk mengeluarkan piston dari kaliper, dengan cara kita pompa sampai dia keluar, atau kita menggunakan kompresor. Jadi kita cabut, kita buka semua, kita cabut dan kita masukkan angin kompresor di lubang itu dan piston itu akan keluar. Tapi jangan lupa teman-teman, kita harus melapisi dengan kain biar tekanan yang keluar itu tidak merusak sisi-sisi dari piston karena tekanan kompresor yang kuat, sehingga piston itu keluar dengan cepat sehingga dia menabrak dinding dari kaliper dan bisa terjadi lecet di situ. Ini karena masih bagus sealnya, tadi sudah saya periksa, karena sealnya tidak sobek, tapi ada sedikit kotor, cukup saya bersihkan saja dan tidak saya ganti sealnya. Tapi teman-teman, jangan tunggu kondisi mobil itu remnya macet. Kalau sudah waktunya, apalagi dia sudah di atas 40.000 km atau apalagi sudah 100.000 km, walaupun dia belum rusak, alangkah baiknya kita ganti saja, karena kita tidak tahu di jalan itu seperti apa, apalagi kalau kita bawa kendaraan sendiri terus menempuh jarak yang cukup jauh ya. Untuk kenyamanan dan keamanan, alangkah baiknya spare part atau part-part yang sudah lama kita ganti saja. Jadi bukan khusus rem saja, rem depan atau rem belakang, kita periksa juga semua teman-teman. Fan beltnya, bearingnya, atau kalau di AC itu untuk kenyamanan itu magnet clutchnya kita periksa. Senternya itu biasa itu sudah karena getas, itu sudah lama dia patah, nah, itu kita periksa. Terus kita periksa juga water pumpnya, tensionernya kita periksa juga, bearingnya. Nah, seperti itu. Itu hal-hal yang sangat krusial ya pada mobil, bukan saja rem. Nah, rem ini juga sangat penting teman-teman, karena berkaitan dengan keselamatan kita ya. Keselamatan kita dalam mengemudi maupun keselamatan orang lain juga. Kita harus periksa kanvas rem depan ini teman-teman, karena kanvas rem belakang itu dia lama baru kita ganti dibanding dengan kanvas rem depan, karena kanvas rem depan ini dia sekitar 70% sangat berperan untuk pengereman dibanding dengan yang di belakang. Ya, di belakang tentunya membantu agar pengereman itu lebih pakem lagi. Jadi tidak heran kalau kanvas rem depan ini lebih cepat haus, lebih cepat habis daripada kanvas rem belakang atau tromol. Itu teman-teman. Seringkali dalam setahun itu kita bisa mengganti sampai 3 kali kanvas rem. Jadi jangan kita tunggu sampai dia habis, karena kalau dia sudah habis, dia akan menggesek cakram itu, sehingga pada saat kita rem itu nanti akan terasa bergetar itu di setir itu getarannya, karena sudah habis itu kanvas rem. Jangan tunggu sampai habis baru kita ganti. Jadi kita harus sering periksa juga
6 bulan kita periksa atau sekitar 3 bulan kita periksa. Apalagi kalau intensitas pengemudi kita setiap hari dan dengan perjalanan yang cukup jauh, tentunya kita harus sering memeriksa kanvas rem kita. Karena kenyamanan dan keamanan itu sangat penting bagi keselamatan kita sendiri maupun pengemudi lainnya. Teman-teman bisa melakukan ini sendiri di rumah, tapi kalau kurang yakin dan tidak ingin ribet, tentunya kita bisa membawa kendaraan kita di bengkel atau di dealer untuk mengganti kanvas rem kita atau servis berkala mobil kita. Jadi seperti itu. Untuk mengganti kanvas rem kita, jangan tergiur dengan harga murah karena ini adalah keselamatan kita ya. Tentunya walaupun dia mahal tapi kualitas harus tetap terjaga. Jadi ada juga yang tidak murah-murahan tapi kualitasnya bisa terjaga. Tapi ya tentunya kita harus teliti dulu dalam membeli dan melihat banyak referensi. Sekarang kan sudah zaman IT, jadi informasi akan sangat mudah untuk kita dapat. Kita mau cari apa saja sudah ada di YouTube, di media sosial lainnya, ataupun di Google. Google itu bisa kita akses. Jadi ya tentunya mempermudah dan kita banyak ilmu yang kita dapat sehingga kita tidak gampang dibodoh-bodohin. Jadi kalau kita mau pasang pinnya itu jangan sampai salah ya. Tentunya dia harus disesuaikan dengan kaliper rem tersebut. Jadi sebelum teman-teman membongkar ban tersebut dan ingin mengganti sendiri di rumah, pada saat kita membuka ban ini, kita foto dulu atau videoin biar supaya nantinya kedudukan atau posisinya bisa kita ketahui pada saat kita memasang kembali. Dan ya tidak usah buru-buru, sedikit demi sedikit, satu-satu kita copotin. Karena kita kan masih pemula ya, beda dengan kalau sudah di bengkel. Itu kan mereka sudah profesional, sudah hari-hari itu tugas mereka, kerja mereka. Ini kan bukan tugas profesi kita di bengkel, karena kita cuma karena hobi saja dan tentunya seru dan penasaran ya, ingin melakukannya sendiri. Dan tentunya kita hanya mengeluarkan biaya untuk membeli kanvas remnya saja. Untuk biayanya tidak kita keluarkan karena kita sendiri yang mengerjakan sendiri di rumah. Dan pada saat teman-teman mau membongkar ban ini, jangan cuma mengandalkan dongkrak saja, karena dongkrak itu cuma menggunakan kekuatan hidrolik. Kita harus tambah lagi dengan jack stand di kedua sisi agar keamanan dan keselamatan kita tetap terjaga. Dan kalau tidak ada jack stand, kita bisa menaruh alat-alat lainnya, apakah dia balok atau ban juga bisa kita taruh di bawah mobil. Teman-teman, ini saya menggunakan impact wrench untuk membuka dan mengunci baut roda saya. Tapi pada saat saya mengunci, saya hanya membantu agar mempercepat saja dia mengunci, tapi tidak untuk mengunci sepenuhnya ya. Saya untuk mengunci ini, setelah itu saya gunakan kunci torsi. Jadi kunci torsi ini kan sudah ada ukurannya agar supaya baut itu tidak terlalu berlebihan kita kencangkan karena akan merusak bearing atau laker. Teman-teman, mungkin kita mikir kalau bautnya dikencangkan sekencang mungkin kan makin aman ya. Tapi ternyata justru itu bisa bahaya. Bahkan
merusak mobil kita sendiri. Pertama, baut yang terlalu keras bisa menyiksa laher atau biring roda. Tekanan berlebihan bikin biring cepat aus, dan kalau sudah rusak bisa timbul bunyi dengung, roda bergetar, bahkan macet di jalan. Dan kedua, velg. Apalagi yang kalau kita pasang velg racing atau alloy bisa retak di sekitar lubang baut. Tentunya ini sangat berbahaya karena bisa bikin roda goyang atau bahkan patah saat melaju. Dan ketiga, mur dan bautnya sendiri bisa aus atau patah. Apalagi kalau dipaksa pakai kunci impact terlalu kuat. Nanti waktu dilepas malah sangat susah atau bisa patah di dalam. Tentunya ya ngeri kan teman-teman. Dan keempat, kalau mobil pakai rem cakram, tekanan terlalu keras juga bisa membengkokkan piringan cakram dan membuat rem jadi tidak rata. Dan hasilnya, setiap kita injak rem, mobil bergetar, tidak nyaman, dan tidak aman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.